Halo sahabat-sahabat Dema Hendrik sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Senang kembali berjumpa dengan teman-teman sekalian ya. Berharap teman-teman selalu dalam keadaan yang baik dan sehat. Nah beberapa hari yang lalu ya, kemarin ya teman-teman ya, saya membacakan informasi dari aplikasi di beranda kita. Informasi resmi dari core team tentunya ya. Dan ada yang ya tidak yakin dengan hal itu ya terserah ya. Itu kan saya hanya memberikan informasi dari aplikasi kita. Karena apa yang keluar dari aplikasi yang ditampilkan itu ya, itu pasti dari core team ya. Memang belum selesai saya bacakan ya teman-teman. Hari ini saya akan memberikan lanjutan ya bagi teman-teman. Dan sebentar juga saya akan memberikan informasi-informasi yang ada di grup ya, di grup Pinator. Nah, saya bacakan lanjutannya. Mengizinkan lebih banyak umpan balik tentang penerapan untuk pengembang secara keseluruhan, peningkatan proses pengembangan aplikasi Pi dalam ekosistem, terutama untuk tim terpilih yang berkontribusi pada ekosistem dan memiliki lebih sedikit sumber daya dan sedikit pengetahuan tentang infrastruktur teknis yang dapat diskalakan. Versi MFP dari dompet pengembang akan segera dirilis. Pengembang dapat segera membuat dompet khusus aplikasi yang disesuaikan untuk mendukung operasi aplikasi Pi daripada pengguna dompet pribadi yang ditautkan dengan akun individu pioner. Fitur ini rencananya akan tersedia untuk para pengembang pada bulan Januari. Ya. Perubahan infrastruktur PChat sedang dalam pengembangan. Infrastruktur backend PChat akan mengalami perubahan besar untuk menjadi aplikasi yang lebih mandiri dan yang memungkinkan pengembang dan penerapan fitur yang lebih cepat di masa mendatang. Jadi nantinya akan ada dompet, tersedia dompet lagi untuk para pioners ya di bulan Januari. Ya tersedia, ini informasi resmi. Kemudian juga termasuk PChat ya. Selain upaya teknologi dan produk di atas, banyak pekerjaan telah dilakukan di komunitas dan sisi bisnis untuk memelihara budaya pembangunan ekosistem, memperkenalkan dan mengedukasi pengembang tentang platform Pi, memotivasi dan melibatkan pengembang untuk membangun di atas Pi, dan memfasilitasi dan mendukung pengembang untuk menerapkan aplikasi Pi. Ini adalah pekerjaan dasar untuk membangun ekosistem berbasis utilitas yang layak. Persiapan penting untuk Open Network. Menatap tahun 2023, jaringan ini telah menyaksikan peristiwa besar dan kemajuan besar pada tahun 2022, termasuk inisiasi migrasi massal QSC dan Mainnet, serta pekerjaan dasar pembangunan ekosistem, terutama dalam konteks pergolakan industri yang lebih besar tahun ini. Pi telah menunjukkan keuntungan dari strateginya yang unik dan non-konsensus, visi jangka panjang Pi dan fokus pada pembangunan substansi dan utilitas selangkah demi selangkah ya. Saya langkai ya. Kami sangat bersemangat untuk apa yang akan terjadi di tahun 2023. 1 tahun lagi membangun menuju tujuan bersama kami untuk mencapai periode Mainnet berikutnya ya. Jadi ini sudah ada step by step ya teman-teman ya. Open Mainnet. Jadi itu sedikit demi sedikit ya. Ada yang terbuka ya, seperti memasuki ekosistem sendiri, kemudian bisa menggunakan di blockchain sendiri, kemudian bisa menggunakan dompet. Nah, itu adalah langkah-langkah proses semua. Jadi kalau haters hanya mencela, mungkin di pemikiran mereka ini tidak seperti yang dipikirkan oleh Bang Nicholas, sahabat saya. Ya, mana mereka tahu. Cuma yang saya heran adalah kalau memang mereka mencerdaskan, maka tidak seharusnya mereka melakukan seperti sekarang ini. Karena saya melihatnya lebih kepada mencela ini, ya, bukan mencerdaskan. Jadi cara-cara haters itu lebih kepada menyinyir, teman-teman. Ya, dengan dalil bahwa mereka melihat para pioners dirugikan, ya, atau ditipu. Padahal pioner sendiri menyukai itu karena tidak ada setor dana, ya. Jadi antara mencerdaskan dengan menyinyir memang beda tipis, tetapi
Kalau cara-cara haters selama ini yang saya lihat, untuk semua aplikasi khususnya, bukan lagi mencerdaskan, tetapi lebih kepada menyinyir. Ya. Saya melihat bahwa era sekarang memang ada aplikasi yang bisa mensupport dan bisa membantu kita di era sekarang. Dan semua orang akan masuk di 3.0. Ya, era ini sekarang, teman-teman. Ya. Nah, kita lanjut aja ya. Eh, Jaringan Pi tidak hanya mampu berdiri kokoh di antara kebisingan lingkungan industri yang lebih besar, tetapi juga telah membuat kemajuan dan pertumbuhan yang mantap menuju sasarannya yang dipandu oleh visinya untuk membangun ekosistem peer-to-peer paling inklusif di dunia dan online. Pengalaman didorong oleh Pi, mata uang kripto yang paling banyak digunakan di dunia. Kami sangat bersemangat untuk apa yang akan terjadi tahun 2023. 1 tahun lagi membangun menuju tujuan bersama kami untuk mencapai periode mainnet berikutnya. Jadi mainnet berikutnya, berarti mainnet sudah terjadi ya. Kalau kita lihat apa yang diinformasikan dari beranda ini, ya kan? Tapi haters kan nggak mengerti. Upaya terdesentralisasi sangat penting untuk membangun jaringan terdesentralisasi yang mencakup blockchain, komunitas, dan ekosistem dengan infrastruktur yang lebih lengkap dan beragam utilitas. Upaya ini tidak hanya bertumpu pada satu kelompok kecil saja, tetapi pada semua pionir. Secara bersama-sama pada tahun 2023 lebih banyak komunitas dan panduan akan diberikan tentang di mana dan bagaimana pionir dapat bergabung untuk mengembangkan dan menumbuhkan jaringan lebih lanjut pada tahap ketika sebagian besar infrastruktur ekosistem tersedia dan selaras untuk hal-hal yang akan terjadi dan ekosistem untuk berkembang. Kami tahu Anda bersemangat, begitu juga kami, ya. Cheers, dan kami mengucapkan selamat tahun baru, ya. Jadi step by step semuanya terbuka, ya. Ketika orang punya usaha, maka ada langkah-langkah yang dikerjakan. Ternyata kita harus memahami Pi Network sama, ya. Jadi tidak serta-merta ketika seperti cara-cara memang aplikasi-aplikasi yang muncul kemudian hilang. Tetapi saya melihat Pi Network lebih mempersiapkan secara matang untuk bisa mempertahankan ya dan eksis di dunia digital. Dan yang tadi saya bilang bahwa haters memiliki konsep yang berbeda. Ya, mereka menyinyir dari sudut pandang negatif, tetapi kita teman-teman tetap berjalan terus ya mencapai tujuan kita. Apa yang telah dilakukan oleh sahabat saya Nicholas, step by step ini membuktikan bahwa penyinyir dan haters itu akan menyingkir pelan-pelan. Maju terus. Ya, maju terus. Walaupun seolah-olah haters itu ya kelihatan pintar, pintar tetapi ya nggak enak lah kalau saya lebih menguliti di sini ya teman-teman ya, nggak enak ya. Kita aja fokus, para pionir fokus pada tujuan kita, kita yang tahu karena kita ada di dalam dan tetap semangat ya. Sebagai pioners, mungkin sebentar sore atau malam saya lanjutkan untuk informasi berikutnya, teman-teman bisa mensupport, tetap satu hati ya, bersemangat untuk mining ya, jangan lupa untuk mining. Salam sukses bagi teman-teman sekalian.